Saya cuma ingat saja dulu Gus Dur bilang, manusia paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dan Gus Dur pernah bilang Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Maka saya ketika membela Pak Prabowo, saya bilang saya hanya menjaga marwah Gus Dur. Saya akan buktikan kepada dunia kewalian Gus Dur tidak pernah diragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan daerah Muhammadiyah, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dan silaturahmi dalam rangka sosialisasi Insinyur Kanjeng Raden Tumenggung Haji Darori Wonodipuro MMIPU. Apa kuwi? Anggota DPR RI sekaligus nyalek lagi. Salah satu hikmah nyalek itu adalah mau ngundang kiai. Sahabat saya, Presiden Duda Indonesia, Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan segera menikah lagi. Ini Presiden Duda. Beliau nazar kalau Pak Prabowo presiden, beliau langsung nikah lagi dengan janda anak 15. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Saya bersyukur siang hari ini bisa sowan. Tadi malam jam 3 suara saya itu hilang karena kecapean. Suaranya nggak ada sama sekali. Saya hanya minta sama Allah, ya Allah, kalau saya besok siang, besok pagi diperkenankan untuk kembali ceramah, izinkan suara saya kembali. Dan tepat jam 8 tadi pagi suara saya pulih. Padahal hari ini saya pas dalam kondisi puasa Daud. Saya itu bersyukur walaupun sakit saya nggak pernah berhenti puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah dari tahun 2016. Sekarang 2023. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu menurut Nabi puasa terbaik. Termasuk bulan Ramadan saya biasanya juga Daud. Di situ kemudian yang perlu dipahami oleh para calon pemimpin seperti Pak Darori dan kawan-kawan caleg yang lain, bahwa manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha bisa.
Ibu bapak yang saya muliakan, kalau melihat kekuatan, kemampuan dan kebisaan, Nabi Musa itu tidak akan pernah berani melawan Fir'aun. Kenapa? Karena Musa itu merupakan anak angkat dari Fir'aun. Sejarah mencatat ketika Fir'aun berkuasa, dia punya pembisik. Pembisiknya namanya dukun. Jadi ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Maka kenapa Pak Darori mau nyalek ngundang kiai? Karena kalau ngundang dukun nanti dikira anak buahnya Fir'aun. Fir'aun itu punya dukun, Kang Dedi, yang dukunnya bilang, Mas Fir'aun, kalau kekuasaanmu pengen berlangsung lama, kamu harus bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Makanya di zaman Fir'aun, kalau ada bayi lahir langsung dilihat, titit apa tutut. Titit selamat, tutut nggak selamat. Singkat cerita, ibunya Musa melahirkan, ternyata anaknya laki-laki. Ibunya Musa andilau, antara dilema dan galau. Mau diopenin, dibunuh Fir'aun, gak diopenin anak. Akhirnya muncul ide, anaknya dihanyutkan di sungai. Allah takdirkan bayi Musa mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun, namanya Asiyah. Asiyah itu wali perempuan. Dinikah sama Fir'aun, tidak pernah ditiduri sama Fir'aun. Kenapa? Karena Allah nggak berkenan walinya ditiduri sama Fir'aun. Maka setiap malam Allah ngutus jin yang wajahnya diserupakan dengan Siti Asiyah. Bayi dibawa pulang, ketemu Fir'aun, ditanya, Asiyah itu siapa? Bayi. Laki apa perempuan? Laki. Fir'aun langsung bilang, bunuh. Siti Asiyah bilang, nggak bisa mas dibunuh. Kenapa? Peraturanmu bayi yang dibunuh itu adalah bayi yang kamu cari. Ini bayi datang sendiri, nggak boleh kamu bunuh. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Kecuali saya. Kalau saya insya Allah lebih parah. Itu perempuan Kang Dedi. Karena perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih. Ada yang putih di sini? Ini putih kabeh. Yang jilbabnya coklat insya Allah pada baik. Makanya saya kemarin pengajian di Bandung sama Pak Erlangga ditanya, Gus, kan Pak Prabowo nggak punya istri, masa jadi presiden? Saya jawab, istri itu bisa menjadi sponsor dan supporter terbaik, tapi juga bisa menjadi perusak terbaik. Kesuksesan seorang suami bisa berangkat dari doa seorang istri, tapi juga tidak banyak kasus justru karir suami rusak gara-gara istri. Kenapa Pak Prabowo nggak punya istri? Justru nggak ada yang berpotensi ngerusui Pak Prabowo. Berarti hidupnya Pak Prabowo dedikasi untuk Indonesia. Wis ra mikir bojo. Beda kalau Kang Dedi masih mikir. Dia masih suka anu-anu. Kan curhatnya sama aku. Jadi ya nggak usah lah kita kemudian melihat kekurangan orang. Saya sedih kadang-kadang lihat postingan Pak Prabowo dihina, calon presiden kok pincang, kakinya pincang. Kalian lupa Pak Prabowo itu kakinya pincang karena ikut perang, karena membela negara, menghabiskan waktunya untuk berjuang demi negara.
Yang dikeluarkan tidak hanya darah, tapi bahkan harta, bahkan nyawa. Kalau cuman kakinya pincang untuk Indonesia, kemudian kalian bully, berarti kalian membuli pejuang bangsa. Berarti kalian membuli veteran. Orang yang menghabiskan hidupnya untuk Indonesia. Makanya aneh Kang Deddy, Pak Prabowo berbicara tentang Indonesia sementara mereka sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Saya bilang sama Pak Prabowo, Pak Prabowo, kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah, mantep, larang kok. Kue rawurun cerewet. Akhirnya apa? Musa tumbuh, hidup, berkembang di kerajaan Fir'aun. Fakta pertama, Fir'aun ngurusi Musa. Tumbuh berkembangnya Musa itu berarti dikasih nafkah oleh Fir'aun, yang tidak hanya orang kafir tapi juga ngaku Tuhan. Dalam pelajaran kebangsaan kita apa? Berarti boleh nggak orang non-Islam memberi orang Islam, atau sebaliknya orang Islam memberi kepada orang non-Islam? Jawabannya boleh. Buktinya Musa hidupnya dinafkahi sama Fir'aun. Makanya kalau hari ini orang bilang haram hukumnya kerja bersama orang kafir, itu berarti dia tidak pernah membaca sejarah Musa dan Fir'aun. Orang Kebumen, Anda Muslim boleh sedekah kepada orang non-Islam. Anda orang non-Islam boleh memberi kepada orang Islam. Makanya kenapa pondok pesantren saya 60% tetangga saya Katolik. Kalau saya bagi-bagi beras, kayak kemarin malam minggu pahing pengajian di pondok, saya tahu beras mahal, saya bagi-bagi beras 25.000 kilo, 25 ton, padahal saya bukan caleg. Makanya caleg itu kalau mau murah gampang, istiqomah ngopeni rakyat, tidak hanya ketika mau pemilihan. Setuju? Sekarang hati-hati, kalau ada orang biasanya merengutan, cemberutan, kok mendadak ramah, saya curiga jangan-jangan caleg. Tapi kalau Pak Darori ini kan istiqomah. Kalau orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu naik panggung, cie caleg cie, betul? Hati-hati, nggak tahu NO, tahu-tahu pakai peci NO, cie caleg. Yang pecinya NO dan Muhammadiyah saya doakan masuk surga. Pecinya. Ini Musa tumbuh berkembangnya dinafkahi sama orang kafir. Itu menunjukkan apa? Silaturahmi itu tidak boleh terputus walaupun beda agama. Tetangga saya Katolik, selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan, dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Masa ya ini nggak juli nisan ya? Nah, sehingga cerita Nabi Musa tumbuh berkembang, Pak Darori. Diperintah sama Allah, baru seneng-senengnya jadi anak angkatnya Fir'aun. Allah bilang, Musa, kamu perangi Fir'aun. Kenapa? Dia ngaku Tuhan, kamu perangi. Kalau Nabi Musa menerima perintah Allah menggunakan akal, nggak akan berani. Kekuasaan kalah, pasukan kalah, harta kalah. Tapi Nabi Musa menerima perintah Allah, tidak menggunakan akal, menggunakan hati. Kalau ini perintah Allah, pasti menang. Berangkat. Fir'aun dimusuhi sama Musa. Sehingga cerita Musa sama Fir'aun perang. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang apa kalah? Kalah. Buktinya apa? Lari. Kalau menang ngapain lari? Begitu lari ketemu pantai, sungai, mohon maaf pantai, pilihannya dua, lanjut masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dan Fir'aun berhadapan-hadapan.
Apa yang membedakan posisi keduanya? Bedanya cuma satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Fir'aun di dalam selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Atas kepatuhan Musa, Allah mengejutkan Musa dengan lautan yang terbelah. Solusi dari Allah itu kadang-kadang last minute. The power of kepepet. Orang itu kalau sudah kepepet biasanya mandi. Makanya mohon maaf, ini sudah kepepet. Pak Prabowo sudah tua. Inilah saatnya Indonesia dipimpin oleh orang kepepet seperti Pak Prabowo. Kalau saya dulu ditanya, Gus, sampean tuh kiai, kenapa ikut-ikutan pilpres? Kalau orang baik nggak mau paham dengan politik, maka politik isinya semuanya orang jelek. Betul. Kalau orang baik nggak mau terlibat dalam politik, yang menguasai politik akhirnya orang jelek. Ya kalau orang kayak Kang Deddy, kayak Pak Darori nggak mau jadi anggota DPR, ya DPR isinya bajingan semua. Maka orang baik harus jadi anggota DPR, betul. Rumah kayak Daror ya, gitu. Bu Novi juga sama, semuanya. Walaupun kamu nggak urunan. Oh bukan dapil, pengen urunan nunggu dapil. Saya cuma ingat saja dulu Gus Dur bilang manusia paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dan Gus Dur pernah bilang Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Maka saya ketika membela Pak Prabowo, saya bilang saya hanya menjaga marwah Gus Dur. Saya akan buktikan kepada dunia kewalian Gus Dur tidak pernah diragukan. Di Indonesia itu yang orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, cuman ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Ah, ini orangnya di sini ini. Oh, itu munyuk ya. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan dengan jalan yang terbelah. Maka kalau Anda sebagai politikus, sebagai pejuang siapapun, masyarakat biasa, pedagang, petani, pejabat, kalau punya masalah seperti Musa, kembalikan semua urusanmu hanya kepada Allah, betul? Kembalikan sama Allah. Itulah kenapa Ibnu Athaillah mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kenapa Bu? Tadi ketutupan. Oh pengen disapa. Mwah. Kamu juga minta. Mwah. Kelek Kang, kelek begini. Kamu juga minta. Emangnya aku cowok apaan? Kalau memang manusia itu mampu Bapak Ibu, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru juga tidak bisa apa-apa, kecuali dibuat bisa oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan, tapi faktanya polisi juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi itu mampu karena dimampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek.
Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Wong dia pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi buktinya banyak dukun istrinya cangkemnya merongos. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Buktinya kuli bangunan petanahan. Berarti kita tuh gak mampu. Maka saya bilang, siapa bilang dokter itu pinter? Enggak, dokter tuh gak pinter. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Pak Darori datang ditanya, Pak Darori kamu sakit apa? Kalau memang pinter kenapa tanya? Dokter tuh yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Nggak ada sapi datang ditanya, sapi kamu sakit apa? Nggak ada. Saya punya teman dokter marah, yang goblok tuh orang Islam Gus. Kenapa dokter? Orang Islam tuh lucu. Kenapa yang kentut silitnya wudhu yang dicuci mukanya? Oh cangkeme, aku bilang. Saya jawab, alasannya ada dua. Kenapa yang kentut silitnya yang dicuci mukanya? Jawaban yang pertama, karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Kok baru pengajian Kang Deddy ngentut tut, pasti malu aku. Orang mungkin bokongnya isin aku, pasti baca. Kemudian yang kedua jawabannya apa? Kenapa yang kentut silitnya yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya kok yang disontek bokongnya? Mbok matane kuwi disontek. Betul Pak ya? Saya ditanya sama istri saya, bah kenapa kalau cowok kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Faktanya begitu Kang. Kalau istri saya di kamar tak tutup selimut, tak antuti dua tuh. Istri saya tanya, kenapa cowok kentutnya lebih banter dibandingkan cewek? Iya. Kenapa cowok kentutnya keras? Karena dekat dengan mic. Makanya kalau perempuan kok kentutnya banter, saya curiga barangkali kemana-mana bawa mic. Langsung. Tapi persoalannya Kang Deddy hari ini mic-nya mubadir. Golet maning. Santai Kang, cinta ditolak, sarkem masih buka. Aman bro. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad.